Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sani utawi hadis kang kaping pindho dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, nggih. An Umar kariwayatake sangka Umar bin Khattab aidon halimaneh iso aidon kelawan maneh, nggih. Yunsabu aidon masdaron aw hala iso dadi hal iso dadi maf'ul mutlaq. Qala dawuh sapa Umar bainama nahnu ing dalem mangsane utawi kita iku julusun iku lunggu-lungguan inda Rasulillahi ana ing sandinge Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ing dalem siji dina ittala'a ing dalem mangsane muncul alaina ing atase kita sapa rajulun wong lanang syadidu bayadisiyab kang banget putih klambine syadidu sawadisya'r tur kang banget ireng rambute. Ini hadis diriwayatkan dari siapa? Umar bin Khattab. Yang saya terangkan kemarin tuh beliau menjabat sebagai khalifatun Nabi itu dari tahun 634 sampai 644. Berarti berapa tahun? 10 tahun. Di bawah kekuasaan Umar bin Khattab, ya, Imperium Romawi itu bisa dikuasai, kekaisarannya itu 2/3 dari kerajaan apa? Romawi. Ya, Romawi Timur itu dikuasai zaman siapa? Umar bin Khattab. Termasuk beliau meletakkan sistem kenegaraan modern. Jadi kalau dulu cuman Baitul Mal ditangani oleh personal, di masa Umar bin Khattab dibentuk ada ketua, ada apa? Bendahara, ada sekretaris, ada bagian seksi-seksi gitu ya. Itu di masa siapa? Umar bin Khattab, termasuk membikin pelaporan ya oleh rakyat bagi pemimpin yang dianggap tidak amanah. Jadi ada tempat pelaporan, tempat pengaduan masyarakat kalau sekarang itu. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Termasuk beliau karena apa Islam sudah menyebar kemana-mana, itu dibikin oleh Umar bin Khattab yaitu pendataan penduduk. Kalau sekarang mirip dengan apa? Mirip dengan KTP. Itu zaman siapa? Umar bin Khattab. Jadi sistem tata kenegaraannya mulai modern. Makanya Michael Head itu menulis 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Buku aslinya apa judulnya? Apa? The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Niki Pak Hari ora paham niki Pak Hari. Ini ya, 100 tokoh paling berpengaruh yang ditulis oleh Michael Head tahun berapa? Tahun 78. Itu ketika buku ini dikarang ya. Ini orang Islam marah, tapi anehnya orang non Muslim juga marah. Ya, orang Islam marah karena Rasulullah disejajarkan dengan penemu gravitasi umum peringkat kedua yaitu Isaac Newton. Jadi beliau menulis buku 100 tokoh. Dia itu bukan orang Islam, dia seorang non Muslim. Ayahnya juga non Muslim, seorang astronom sekaligus seorang sejarawan. Menulis buku itu. Ya, nomor 1 adalah Muhammad, ini 1. Yang kedua adalah Isaac Newton. Yang ketiga baru Yesus Kristus. Nah, yang kita lihat dari sisi ini adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikagumi bukan hanya oleh orang Islam, tetapi juga seorang Michael Head, seorang Nasrani yang keturunan dari bangsa Yahudi, itu juga mengagumi, meletakkan Muhammad urutan pertama. Di sana juga ada Umar bin Khattab pada peringkat ke-51. Itu adalah Umar bin Khattab. Peringkat pertama siapa tadi? Nabi Muhammad. Orang Islam marah, mensejajarkan Nabi kok dengan seperti itu kan, ya. Kalau misalnya melakukan satu
angket gitu, nomor 1 siapa yang paling kau cintai, ditulis 1 Iwan Fals, 2 Rhoma Irama, 3 Rasulullah, kan gregetno. Nomor 4 Inul Daratista. Tambah gregetno ta ngoten niku ya. Ya. Tapi ada pengakuan jujur dari seorang Michael Hyatt ketika dia dihadirkan dalam sebuah majelis. Kenapa Anda menempatkan Muhammad, ya, Rasulnya orang Islam pada urutan pertama? Beliau menjawab, dunia tidak ada yang bisa mengingkari kehebatan Muhammad, katanya. Pertama, karena orang-orang besar itu biasanya dibesarkan oleh kalangan orang-orang besar dan di negara maju. Tapi Nabi Muhammad di masa yang disebut dengan masa jahiliyah. Kemudian ada orang yang dalam waktu 23 tahun bisa menjadikan kota Mekah dan Madinah yang dulu dikenal dengan kota jahiliyah itu terangkat menjadi Marokizul Hadur As-Saqafiyah, menjadi center of civilization, menjadi pusat peradaban dunia. Nah, sampai sekarang kita ingin bisa berangkat ke sana. Mudah-mudahan kita bisa berangkat ya. Itu karena suksesnya Nabi membangun sebuah peradaban, dan umatnya yang dulu disebut lafi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata, itu terangkat menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, menjadi umat yang terbaik ya. Ini jasa siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau ditempatkan pada urutan apa? Urutan yang pertama. Tidak ada orang di dunia qaulan fi'lan wa taqriron, ucapannya, tindakannya, ketetapannya itu menempati peringkat kedua hierarki rujukan kitab umat Islam sesudah Al-Quran, ya, yaitu hadis. Sehingga kalau ada orang apa saja itu larinya ke Nabi Muhammad. Ya, sampean sholat maca Fatihah damel bismillah. Tanya, kalau kok baca bismillah? Rasulullah baca. Tanya sama orang yang nggak baca itu, langsung Allahu Akbar, langsung Alhamdulillah. Kenapa Anda tidak baca? Nabi tidak baca. Yang baca ngomong Nabi, yang tidak baca Nabi. Anda tarawih berapa? 20. Ya, kenapa? Nabi 20. Ya. Yang 8 bilang apa? Nabi juga 8. Semuanya itu bermuara kepada Rasulullah. Itu tidak ada orang, itu baru qaulan fi'lan wa taqriran. Belum lagi kitab sucinya yang bernama Al-Quran menempati hierarki pertama. Nah, mungkin orang bilang begini, itu kan karena intervensi Allah, karena Allah ikut campur tangan sih, mesti saja begitu. Tapi dari sisi kemanusiaan kan Allah menegaskan, innama ana basyarum mislukum, qul innama ana basyarum mislukum. Katakan Muhammad, tidak lain saya adalah basyar. Basyar itu apa? Manusia. Mislukum, kata mislu itu persis. Mislukum. Perbedaannya pada yuha ilayya ini. Kalau yuha ilayya berarti beliau bisa bermain di dalam ranah intelektual ketuhanan. Jadi yuha ilayya itu bedanya. Kalau basyar mislukum, karena Al-Quran itu menyebut kata manusia itu ada 4. Satu ada namanya al-insan. Apa namanya? Al-insan. Itu berarti al-insan itu apa? Berarti manusia dengan totalitas manusianya, itu al-insan. Yang kedua an-nas, berarti apa? Dilihat dari interaksi dan karakter manusia, itu an-nas, ya ayyuhan nas itu. Ya, tapi ada insan, wal asri innal insan. Ada kalanya al-bashar. Bashar itu manusia dengan kebutuhan biologisnya. Ya. Kemudian ada lagi namanya Bani Adam. Apa namanya? Bani Adam. Kemarin sudah saya terangkan belum nih? Ada yang Bani Adam karena dia dari segi genetik. Kita ini dari Nabi Adam. Wa Adam min turab. Nabi Adam dari apa? Dari tanah. Dari tanah. Makanya ada guyonan, kalau yang sukanya sombong berarti dari tanah pegunungan. Jadi kalau yang suka belanja berarti dari tanah abang. Kalau yang suka gegeran berarti dibikin dari tanah sengketa. Jadi itu guyonan gitu ya. Jadi ada al-bashar, ada al-insan, ada an-nas, ada Bani Adam. Nah, manusia, Nabi adalah manusia. Dan klimak dari kemanusiaan Nabi adalah ketika Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad kecuali utusan. Qad khalat min qabli rusul. Sebelumnya sudah berlalu banyak nabi. Afa immata, kata Allah. Apakah Muhammad mati, kata Allah. Au qutila, atau dibunuh. Ini takhir.
Jadi bisa saja Nabi Muhammad SAW itu mati di atas tempat tidur, wafat di atas tempat. Bisa saja Nabi Muhammad dibunuh. Tidak ada garansi dari Allah bahwa Nabi Muhammad kebal senjata. Ya, Nabi Muhammad kebal senjata tidak ada. Makanya dalam perang beliau mengatur strategi, termasuk usulan dari Salman Al Farisi membuat Khandaq. Ketika musuh mengepung, ya, pasukan terlalu banyak dari mereka, Nabi menerima usulan dari Salman Al Farisi, namanya disebut dengan perang Khandaq. Jadi ya, kenapa Nabi hebat? Karena beliau suksesnya itu dari sisi akhlak. Siapa? Jadi kalau wa innaka la'ala khuluqin adim, kata Allah, sesungguhnya engkau Muhammad, ya, adalah di atas budi pekerti yang baik. Terus Nabi memproklamirkan diri mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal, aku tidak lain diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Walaupun ada hadis lain innama bu'istu muallima, tidak lain saya diutus kecuali untuk mengajar gitu ya. Ada yang liutammima makarimal akhlak. Jadi ketinggian akhlak itulah yang menyebabkan Rasulullah sukses dalam urutan. Tadi kalau saya urutan yang ke-51 siapa? Umar bin Khattab. Beliau punya jasa termasuk apa? Menetapkan tahun baru Hijriah. Jadi Nabi tidak mengundangkan tahun baru Hijriah karena tahun baru Hijriah itu dibikin 6 tahun sesudah Nabi wafat. 3 tahun setelah di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi dulu kalendernya pakai mudor, ada pakai fijar, ya, ada, makanya disebut dengan amul fil, tahun gajah kan. Kalau anak-anak nyanyi di masjid kalau singiran apa? Gusti Kanjeng Nabi lahir ana ing dinane Isnen ulan Maulid. Nah, karena diambil dari peristiwa besar terjadi. Mbah-mbah kita kan gitu. Kapan putrane lahir, Mbah? Niku lo zaman Gestapo. Sampai lahir kapan, Mbah? Mbah iku zaman Jepang. Jadi tahunnya tahun Jepang, tahun Gestapo, tahun bledose Gunung Lawu gitu kan. Jadi kalau dulu begitu. Nah, kemudian pada masa Umar bin Khattab, salah seorang gubernur, ya, itu membuat surat, ya, beliau mengirim surat kepada gubernurnya itu tanpa menggunakan tanggal dan tahun. Kemudian dibalas bahwa surat khalifah yang tanpa tanggal dan tahun. Maka Sayyidina Umar mengumpulkan akabirus sahabah, ya, untuk beliau mengatakan du'u linnasi syai'a ya'rifuna bih, gitu. Bikin sesuatu yang untuk menjadi tandanya apa? Mereka kumpul, ya, itu Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari syarahnya Sahih Bukhari itu, ya, la mimma ba'asin Nabi, tidak dihitung dari kelahiran Nabi. Itu terutuhnya Nabi tidak, wala min wiladati. Jadi tahun baru Hijriah itu tentukan. Kenapa tidak mengambil dari tahun kelahiran Nabi? Tidak. Tahun apalagi tadi? Kelahiran Nabi tidak. Kemudian tahun kelahirannya tidak. Dari wafatnya juga tidak. Dari diangkatnya menjadi nabi juga tidak, kelahirannya juga tidak, ya, la mimam asin nabi wala min wiladati, tapi dari hijrahnya Nabi. Hijrahnya pun dipilih yang di Madinah, bukan karena Nabi pernah hijrah di Habasyah, pernah hijrah di Taif, kan nggak sukses. Nabi mulai sukses hijrah di mana? Madinah. Hijrah di Madinah. Maka beliau kemudian para sahabat menyetujui itu diambil dari apa? Hijrah Nabi di Madinah. Tapi tahun baru Hijriah ditentukan Muharram. Padahal dalam Sirah Nabawiyah, ya, itu tidak ada yang menyebutkan bahwa Nabi hijrah itu bulan Muharram. Nabi hijrah itu bulan apa? Bulan Safar, ya. Itu Sirah Nabawiyah Muhammad Said Ramdan Al-Buti itu hijrah Nabi mulai meninggalkannya itu tanggal 26-27 Safar, ya. Kemudian beliau di Gua Sur selama 3-4 hari, kemudian baru berangkat ke Madinah. Ya, sampai di Madinah tanggal 12 Maulid, 12 Rabiul Awal. Maka Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal, sampai di Madinah tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Maka karena diambil dari 4 bulan yang dianggap Muharram itu kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa wahidun fardun, satu tunggal yaitu Rajab. Karena dari Rajab ini dari dihitung kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah,
Muharram. Nah, kalau Safar itu lebih dekat ke mana? Ke Muharram, jauh ke Rajab. Makanya kemudian diambilkan bulan Muharramnya, yaitu menjadi sekarang diperingati tahun baru Hijriah pada tanggal 1 Muharram. Jadi pada masa Nabi sudah ada belum kalender Hijriah? Belum ada. Berarti bid'ah. Ya, tidak ada. Ya, jadi hitungannya kalau Hijriah itu dari rembulan, kan wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kalau urjunil qadim. Kalau yang Masehi hitungannya dari matahari gitu. Wasyamsu tajril mustaqarril laha. Tapi perjalanan rembulan itu lebih cepat dari matahari. Makanya setiap 100 tahun Masehi itu berarti ada penambahan 3 tahun Hijriah. Dua-duanya diakomodasi, baik yang menggunakan lunar, baik menggunakan rembulan maupun matahari, dua-duanya diakomodasi. Makanya Allah berfirman, wala bisu fi kahfihim salasami'ati sinina wazdadu tis'a. Kata Allah, Ashabul Kahfi itu tidur di gua Kahfi selama 300 tahun, mereka menambah 9. Loh, kok menambah 9? Yang 300 tahun berarti Masehi, ditambah 9 berarti apa? Hitungan rembulan, gitu lagi. Jadi kalau hitungan pakai masa itu kan monopoli politisasi keagamaan gitu ya, politik keagamaan itu. Kemudian dihitung dari masa yang benar dari rembulan dan dari matahari. Itu yang menentukan siapa? Umar bin Khattab. Termasuk terawih di zaman Nabi kan furoda, ada yang ijen-ijen, ada yang sekalian, saanai gitu. Ya, Pak hari terawih itu kalau kali nyapa garwane, kali betul ngoten apa? Ana sing dhewean macam-macam, ya. Kemudian oleh Sayyidina Umar mengatakan lau jammatu haula ala iqari'in wahid lakana amsal. Kalau seandainya mereka saya satukan atas pembaca yang satu, berarti atas imam yang satu, yaitu Ubay bin Ka'ab, ya, lakana amsal, tentu akan lebih serasi. Kemudian dikumpulkan tarawih menjadi satu imam dalam satu masjid. Kemudian Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Ya, bid'ah yang paling nikmat, paling bagus, ya, paling bagusnya bid'ah itu seperti ini. Maka ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang mahmudah terpuji, ada bid'ah yang sayyi'ah yang jelek, bid'ah yang qabihah yang jelek. Bid'ah yang elek contohnya apa? Sregep salat ya duhur 5. Ula niki sregep poso, Bah. Ya poso, tapi aja poso nalika Idul Fitri dan Idul Adha. Aja poso ayam mutasyrik kan ngoten. Kula niku nek mboten salat ngelubah, kula niku sregep salat to. Tapi ojo sholat kok ba'diyah subuh, ojo sholat ba'diyah asar, kan begitu tuh. Kalau ada yang sholat ba'diyah asar, itu namanya bid'ah yang mazmumah, bid'ah yang tercela. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa bid'ah itu tunduk pada hukum yang 5. Ada bid'ah itu yang wajibah, mengumpulkan Quran, ya. Ada bid'ah yang mandubah, disunahkan, membuat TPQ, membuat ribat, ya, membuat pondok. Ada yang bid'ah yang makruhah. Contohnya apa? Masjid diukir yang indah sampai bikin makmumnya ndak khusyuk. Macam bukai gambar macan wae gitu. Bukai manuk nang wae sampai ya sampai maul ning guri salate karo ngawasi iki manuke sapa. Ya, membuat tidak itu namanya makruh. Ada yang haram tadi saya katakan itu ya. Poso Idul ya subuh dadak 3 rakaat itu namanya bid'ah yang mazmumah. Itu yang mengumpulkan pertama siapa? Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Jadi itu ya. Ketika kami duduk-duduk ada di samping Rasulullah, berarti duduk-duduk ngaji melingkar. Ya. Di mana ini? Namanya di Raudhah yang saya katakan mabaina mimbari wa baiti, mabaina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Duduk di sana, ya. Dan malaikat Jibril paling sering datang ke situ. Pada suatu hari tiba-tiba muncul kepada kami rajulun syadidu bayadis siyab, laki-laki yang sangat putih pakaiannya, moro-moro. Dari hati ini kan endingnya cerita ini, laki-laki ini siapa maksudnya? Adalah malaikat Jibril.
Ya, datang. Kenapa disebut kata rojul? Karena malaikat itu kan tidak berkelamin toh. Tapi yang tampak itu adalah laki-laki. Yang tampak itu adalah laki-laki. Karena majlisnya laki-laki, tidak mungkin lah di majlis Nabi laki-laki tiba-tiba nyuku-nyuku wong wedok no. Wah, iso kacau ngene Bang. Jadi laki-laki yang sangat putih, apa namanya? Pakaiannya yang sangat hitam rambutnya, berarti masih muda. Makanya golek ilmu sing ideal kuwi sik enom. Ngoten lho. Wis putih. Saiki ngaji, sesuk ngurusi bebek ilang gitu. Pari. Wis sepo-sepo ngaji ya ngaji, kata ya mantuk-mantuk barang bar tuh mikir minyak, mikir gula, mikir iki mundak, mikir brambang. Kalau anak, kalau masih muda kan jadi disebut dengan syadidu bayadil siap karena pakaiannya putih. Karena kalau pakaian putih, makanya Nabi mengatakan albisu siyabikumul dat bayad. Jadi pakailah pakaianmu yang putih. Karena kalau orang pakaian putih harus hati-hati. Orang pakaian putih kalau pakaian saya hitam, keadaan cocok rakyat. Tapi kalau putih sedikit saja cacat. Makanya orang pakaian putih berarti dianggap bersih. Maka bendera kita apa? Merah apa? Merah putih, ya. Merah putih, merah. Kalau Pak Karno dalam biografi Soekarno, penyambung lidah rakyat itu tulis oleh Cindi Adam, merah itu berarti tanah, putih itu berarti getah pohon. Karena di masa zaman dulu, kata Pak Karno sebelumnya itu sudah ada namanya bendera apa? Merah putih, ya. Itu apa namanya, Ensiklopedia Britannica itu ditulis Majapahit yang pusatnya di Jawa Timur itu benderanya merah putih. Bendera perang kerajaan di Batak Sisinga Mangaraja itu pakai apa? Benderanya warna apa? Merah putih. Majapahit ketika berpusat di Jawa Timur benderanya juga putih. Maka kemudian disebut merah itu berani, gitu kan, darah kan, ya benar. Putih itu berarti suci. Lalu dilambangkan dalam filosof benderanya berani, apa namanya? Berani karena benar, takut karena salah. Berani karena benar, takut karena salah. Maka dalam aturan sekretariat negara itu bendera merah putih itu panjangnya dan lebarnya, di lebarnya itu 2/3. Jadi kalau sini 1 meter, sini berarti 1 meter kurang seperempat. Itu aturan bendera resmi negara. Lah nak sampean aku tuh masang gendero kok dawa klendir-klendir. Ya, itu belum dianggap resmi. Jadi sampean ngongkon masang bendera, ya benderanya ukurannya itu. Jadi kalau ukurannya itu lebarnya berarti kurang. Kalau 2/3 berarti kurang berapa? Seperempat ya? Seperempat. 1 meter berarti sini 1 meter kurang seperempat. Itu yang sah. Jadi no dowo itu jenis pameran. Apa mana tuh klenik-klenik itu hiasan. Tapi ya bagus-bagus saja. Hiasan merah putih. Nah, ada sebuah cerita katanya begini. Ketika Pak Soekarno itu memproklamirkan negara, itu genderone urung ono. Ya, akhirnya Bu Fatmawati membawa bendera. Benderanya tuh ukurannya cuma 50 cm, mosok proklamasi ya 50 cm ya. Akhirnya beliau pulang, golek pakaian putih dan merah, nggak ketemu, yang ada putih. Ya putih itu apa? Ternyata spray. Jadi ono spray, Pak Karno duwe spray warnanya putih. Lah saiki merah iki, nah, merahnya itu yang belum ada. Merahnya digoleki ya. Kemudian ada seorang penjual soto namanya Lukas Kastario. Penjual soto itu gebere warnanya merah. Iku loh, ini kayak nak sampe dedel ini gebere warnanya merahnya dibawa dijahit jadilah bendera. Kalau sudah begini sudah menjadi nilai sebuah bangsa ini. Bukan lagi spray dan bukan lagi geber warung soto, tapi sudah menjadi bendera. Sampai ini namanya nilai, makanya penghormatan nilai. Makanya Mbah Bisri Sansuri
ketika ormas-ormas yang mengaku modern belum memutuskan, itu Mbah Bisri sudah memutuskan. Bagaimana hukumnya menghormat bendera? Boleh. Karena yang kita lihat kan nilai. Sampeyan duwe gendera merah putih, cilik, elek, mbok suweki urusan polisi ya. Tapi nak kelambimu sing larang tuku sak meter sak juta suweki gak urusan. Karena ini bukan soal harga, tapi soal apa? Soal nilai. Ngoten lho. Ana wong dikeki pacare, kan di pacar gak karo oleh nggih, mboten asal nggih umpamane ngene. Amone mana suweneng karo wong dadak dikeki pulpen. Pulpen ini pada regane 1.300 ya. 1.300. Iku ora dinyang le papat. Tapi karena yang memberi itu orang yang sangat dicintai. Ya itu soal berharga itu digentilane gak oleh gitu. Jual dia motor gak oleh. Oh, jual. Ojo gak oleh. Makanya saya katakan ini cerita Nasruddin Al-Khaujah yang satirikal Bani Saljuk yang saya ceritakan itu kan duit cincin apik kan? Cincin apik. Tuh ada temannya bilang, Pak Nasruddin, apa aja? Cincinnya saya minta ya, saya mau pergi jauh biar nanti aku kalau melihat cincin aku ingat kamu. Kata Nasruddin, jangan, biar saya pakai saja, biar kalau saya melihat cincin saya ingat kamu pernah minta tapi saya tolak. Gitu. Ini itu karena nilai. Makanya Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin ketika disuruh Mbah Yai Khalil menyerahkan tongkat kepada Mbah Hasyim Asy'ari, yang dari tongkat itu kemudian menginspirasi beliau untuk lahirnya sebuah jamiah, ya. Itu beliau dalam ceritanya, cerita beliau sendiri yang ditulis dalam buku itu, dikei duit oleh Yai Khalil berapa ringgit itu disimpan sampai beliau sepuh. Nah, sama saja ketika kiai itu duit disimpan. Ya, nak saiki lah ya, nak saiki. Nah, akeh nggoen jajannya. Saya itu simpen lagi jimat ini. Ya, makanya karena wah diberi orang yang sangat dia hormati, yang sangat ini namanya nilai. Nah, makanya benderanya begitu. Merah dan putih diambil dari dulu, sebelumnya sudah ada, sebelum bernama Indonesia masih bernama apa? Austronesia, masih dalam kerajaan saja ya. Pada abad ke-12 itu sudah menggunakan bendera merah putih, tapi Majapahit yang ada di Jawa Timur, termasuk yang dari Batak tadi yang Sisingamangaraja itu perang menggunakan bendera warna apa? Warna merah putih ya. Syadidu bayadi, siap pakainya putih hitam. Muncul seorang laki-laki, moro-moro muncul seorang laki-laki. Ini kehebatan Rasulullah SAW. Beliau menerima wahyu itu imma seperti salatil jaros, itu dalam kitab Jawahirul Bukhari. Kayak gemerincingnya lonceng. Bahwa asyadduh, kata Nabi, ini yang paling berat. Jadi wahyu nak mudun gemerincing, apa namanya? Kayak lonceng itu yang paling berat. Kadang-kadang malaikat Jibril menyerupai manusia, kadang-kadang menyerupai Ibnul Kalabi, manusia. Ibnul Kalabi itu karena orangnya tampan. Sahabat paling tampan di masa Nabi Ibnul Kalabi, nomor 2 Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini rupanya apa namanya? Menyerupai orang. Ada kalanya melalui hatif bisikan, ada kalanya melalui impian. Namanya ar-ruya as-salihah. Ya. Makanya jangan mengesampingkan mimpi. Kalau Anda tidak percaya kepada mimpi, maka berarti ada satu disiplin ilmu Islam yang hilang. Nah, mimpi dengan kipen-kipenan ku dhewe, ya. Sampean uang-angan wong kok ora teko-teko duit terus ngipi, ora iku jenenge kipen mimpi. Ya. Bahkan Nabi Yusuf diberi mukjizat, diantaranya ahli takwil mimpi, ya. Nabi Ibrahim syariat kurban sampai sekarang ada Idul Adha itu adalah produk impian. Inni arafil manami anni azbahuk. Kata Ibrahim, nah saya mimpi menyembelih kamu. Impian seorang nabi. Ya, itu produk impian. Nabi Yusuf ya ketika menyampaikan kepada ayahnya, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya melihat ini ada 11 bintang. Lah kan? Ya, itu melalui impian juga.
Melalui apa? Impian. Kadang-kadang wahyu turun melalui impian. Dan impian kata Nabi yang paling jujur, asdaqur ru'ya itu waktu sahur. Maka sampai nak nyipi waktu sahur hati-hati. Ya, hati-hati Nabi. Kata Nabi, idza ra'a ahadukum fi manamihi khairan, sampean ku nak wayahe sahur malam tengah malam nyipi kok apik, falyahmadillah, nyipi nang apik, nyipi olarisan. Alhamdulillah, nyipi nang bebek sedina ngedok 5. Alhamdulillah. Falyahmadillah, bangun alhamdulillah. Ya, wa idza ra'a ahadukum fi manami syarran yakhafu. Kalau ada salah satu dari kalian tengah malam bermimpi hal yang buruk yang kamu takut. Apa contohnya? Jari untune. Untune siapa jari bebek pari? Akan ada keluarga yang mati. Kan wedi. Aja mbok critakno. Fal yamfus salasan an shimali, sampean ngidu cilik nyebul arang iwa ping 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi sadurung itu deloken sing turun kiwamu sapa? Ya sing turun ning kiwamu ya sampean bojomu idune kegedean ya buyar ya. Nah, sampai diatur. Nabi mengatur seperti mimpi. Seperti itu. Karena Al-Quran sendiri berbicara apa? Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Coba. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut. Berarti nyawanya orang yang mati itu bisa bertemu dengan nyawanya orang hidup tatkala tidur. Ya tidur. Kamu bisa nggak bertemu dengan nenek moyangmu? Bisa. Tapi kata Nabi juga harus diingat, al arwah junudum mujannada fama ta'arufa minha italaf fama tanakara minan istalaf. Nyawa itu seperti serdadu yang disiagakan. Ora tahu jamaah, ora tahu maca Quran, ora tahu poso sunah, nyipi ketemu Nabi, mbel rangan delem. Jadi junudum mujannada fama ta'arufa minha italaf fama tanakara minha ikhtalaf. Jadi ini memang seperti itu, ada aturan. Nah, makanya ada seorang perempuan, dia mimpi buruk datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya inni ra'aitu fi manami ka'anna apa bahasan itu, ketika saya bermimpi malam itu ya Rasulullah, bahwa cengkal pintu dulu kan belum pakai kunci, pakai apa? Cengkal pintu saya ini rusak. Nabi tahu ini mimpi buruk ini. Nabi bijak mengatakan, ya sayaudu ba'luk, suamimu akan kembali. Mergo bojone ku minggatan. Ya duwe bojo, duwe hobi aneh. Napa minggat ora minggat ngeluh. Barang minggat dia nyipi koyo ngono mong, pintu cengkal pintunya itu pecah. Kata Nabi, suamimu akan kembali suaminya. Ya karena hobinya minggat, ya lain waktu minggat lagi kan. Ketika minggat lagi, orang ini mimpi yang sama. Mimpi pintu rumahnya, cengkal pintu rumahnya itu pecah. Ya, kemudian mencari, datang ke Nabi karena dia takut. Nabi tidak ada, yang ada Abu Bakar. Ya, diceritakan kepada Abu Bakar, saya bikin, wah, masya Allah ya, bojum bakal mati, bojomu mati, oh mboten ngoten ya, tinteni. Bareng Kanjeng Nabi datang, tanya ada apa? Saya mimpi ya Rasulullah seperti kemarin, cengkal pintu saya itu pecah. Kata Nabi, kamu tadi ketemu orang di sini? Iya ketemu. Siapa? Abu Bakar. Kau ceritakan imanmu? Iya. Apa kata Abu Bakar? Suamiku mati. Al amru qad qudiya bi Abi Bakrin. Perkara diputuskan lewat tangan Abu Bakar. Mati temen. Makanya kalau kamu mimpi buruk, jangan kau ceritakan kepada orang lain, kecuali kepada orang yang bijak. Karena kalau kepada orang bijak ditakwil bagus jadi bagus. Aku nyipi mau wedi kula apa untukku ora trimo coba terampal. Diceritakno koncone ngomong aduh modar gitu loh. Ya kan? Jangan, mimpi itu ndak main-main ya. Makanya di dalam Islam ada ajaran sholat istikharah. Ketika Mbah Yai Ridwan diminta oleh Mbah Yai Wahab menggambar lambang logo NU, itu sampai muktamar kedua di Surabaya kan belum jadi karena istikharahnya belum mengeluarkan impian. Kemudian baru berikutnya keluar impian gambar yang sampai sekarang logonya ada itu. Kemudian
ditambah dengan tulisan Arab Nahdlatul Ulama itu dari Mbah Yai Ridwan dibawa ke Mbah Yai Nawawi Sidogiri, kemudian ditambahi dengan ada tampar dengan lubang jumlahnya 99 gambar dari Asmaul Husna, tamparnya nyilang 2, hablum minallah dan hablum minan nas. Itu produknya lewat apa itu? Lewat impian itu ya. Nabi Yusuf juga tadi saya katakan ya, Ahmad bin Hambal ya, Imam Hambali, kemudian Abu Bakar Al-Asqalani itu malah dia menceritakan, ada dalam kitab Nuzatul Majalis itu, bahwa dia bermimpi bertemu dengan Allah. Ra'aitu Rabbal Izzah fi manami, saya melihat Allah tapi tanpa cara. Saya ingin tanya kepada Allah ya, ayul a'mal afdal, amal an afdalil a'mal, dari utama amal yang paling utama apa? Tapi fastahiyatu, saya malu mau tanya. Kemudian Allah yang bertanya dulu, kamu ingin tanya al turidu an tas'alani an afdal a'mal? Kamu ingin tanya kepada saya, kata Allah, tentang amal yang baik? Iya ya Rasul, ya Allah. Kata Allah, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kemudian Ahmad bin Hambal ini juga, tapi ada jelas dalam kitab Nuzhah itu Abu Bakar Al-Asqalani. Abu Bakar Al-Asqalani. Kamu ingin tanya juga apa tentang membaca Quran itu fi sholatin am fi ghairi sholat? Ya, saya ingin tanya ya, ingin tanya begitu. Tapi saya malu. Kemudian Allah yang bertanya, aturidu an tas'alani fi sholati au fi ghairiha? Dalam sholat, kata Allah, di sholat maupun di luar sholat. Bitoharatin am bi ghairi tohara, dengan suci atau tidak suci, suci atau tidak suci baca Quran. Asal jangan hati besar kan gitu ya. Bi mu'arribin au ghairi mu'arrib, dengan cara gaya Arab ataukah cara biasa. Andainya baca Quran bi mu'arrib bagus, tidak mu'arrib juga pahala. Itu mimpi. Walaupun itu cerita banyak juga diingkari oleh para ulama, tidak mungkinlah mimpi ketemu Allah. Tapi ini diceritakan juga oleh sebagian ulama. Yang kita ambil hikmahnya adalah begitu hebatnya membaca Al-Quran, sehingga di Al-Quran itu bikulli harfin lahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsaliyah. Satu huruf kebaikan, 10 kebaikan dilipat gandakan ya. Ini ada yang mukjizat wahyu turun, Allah langsung bertemu dengan Nabi seperti Isra Mi'raj. Itu langsung bertemu di sebuah alam yang malaikat saja tidak bisa masuk ya. Makanya Isra Mi'raj itu bukan hanya sekedar zikir galaksi ya, tapi itu lompatan dari sesuatu yang Anda percaya atau tidak percaya, itu taruhan dari keimanan. Maka ayat ini ditutup dengan innahu was-sami'. Ayat yang diawal dengan subhanalladzi, subhana itu satu, dia aneh ya, ta'ajub, menunjukkan ta'ajub itu apa? Kekaguman. Gitu? Kekaguman. Jadi ini ayat subhanalladzi ditutup dengan innahu was-sami'. Ini ayat monitoring ini. Ya. Allah Maha mendengar dan melihat. Ya, artinya mendengar orang yang ingkar, mendengar orang yang percaya. Maka di antara yang percaya, kemudian Abu Bakar Siddiq mendapat gelar Abu Bakar As-Siddiq. Langsung bertemu dengan Allah, perintah sholat. Kan? Diperintah oleh Allah, langsung berhadapan. Ada kalanya yang melalui seperti getaran, dan itu pernah dialami Nabi ketika Rasulullah tidur satu kemul dengan istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dengan siapa? Sayyidah Aisyah. Ketika tidur dengan Sayyidah Aisyah, tiba-tiba Nabi mengeluarkan keringat ini. Keringat apa ini? Wahyu turun. Jadi tidak pernah Nabi ya kedatangan wahyu ketika dalam satu selimut dengan istrinya, kecuali dengan siapa? Sayyidah Aisyah. Sampean saat selimut tuh ngujur keringetan, wae masuk angin. Kaken pil kuat. Kalau Nabi ini wahyu turun, ya, makanya diantara mufakharah Aisyah, kebanggaan Aisyah diantara ketika ketemu istri-istri yang lain tuh, saya ini punya kelebihan lain dari istri-istri Nabi yang lain. Kenapa? Satu, saya dinikahi Nabi bikron, dalam keadaan saya masih gadis. Yang lain kan janda semua. Yang kedua, belum pernah ada wahyu turun ketika satu selimut dengan istrinya, kecuali dengan saya.
dengan saya. Jadi begitu. Ada kalanya. Jadi istri-istri Nabi kalau ketemu gitu menunjukkan kelebihan-kelebihannya. Termasuk Sayyidah Sofiyah itu ketika Aisyah mengatakan mahia illa Yahudiyah bintul Yahud. Dia itu Yahudi, anaknya Yahudi. Ya, ketika nangis matur kepada Nabi, ya, Nabi mengatakan, ya, qulilahunna, katakan kepada istri-istriku yang lain, ya, fa inna abi Harun, bapakku adalah Nabi Harun, wa ammi Musa, dan pamanku Nabi Musa, Josra. Josra, nah, paman Nabi Musa. Termasuk Zainab binti Jahas, itu misanane Kanjeng Nabi, karena Zainab binti Jahas ibunya namanya Umaymah. Umaymah itu mbakyunya Abdullah. Abdullah niku ramane Gusti Kanjeng Nabi. Kan Gusti Kanjeng Nabi kan ramane namanya Sayyid Abdullah itu punya saudara namanya Umaymah. Umaymah punya anak namanya Zainab. Dulu namanya Barroh, kemudian dirubah Nabi namanya Zainab binti Jahash, istri Nabi Muhammad. Ya. Satu-satunya istri Nabi yang dinikahkan langsung oleh Allah tanpa wali itu adalah Zainab. Ya. Makanya Quran mengatakan falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha. Ya, ketika Zaid suaminya itu sudah selesai dan iddahnya selesai, aku nikahkan kau. Jadi ketika Nabi menikah dengan Zaid, wali ini langsung Gusti Allah. Makanya Zainab kalau mufakharah dengan istri yang lain mengatakan apa? Zawwajakunna ahlukunna wa zawwajanillahu min fawqi sab'i samawat. Wah, mereka ya. Kalian dinikahkan oleh keluarga kalian. Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian. Waliku sapa? Gusti Allah. Seksine sapa? Jibril, Mikail, Israel. Wani ke karo Israel. Jadi biasa dari mereka itu menampakkan jadi wahyu itu turun macam-macam, langsung ketemu lewat Jibril dalam bentuk asli, Jibril dengan menyerupai orang lain, kadang-kadang seperti angin, bahkan seperti solsolatil jaros, kadang-kadang lewat hatif, lewat sebuah bisian. Ini kelebihan dari Nabi Muhammad SAW. Hal yang tidak dimiliki mukjizat yang dimiliki oleh bentuk wahyu yang lain, ya, dari nabi-nabi lain. Nah, seperti ini dah. La yura ora den karu ali ngatasi wong apa asaru ali ngatasi rajul apa asaru safar apa bekase lunga. Wala ya'rifu lan ora ngerti ing rajul minna sangka kita sapa ahadun. Belas gak ono sing roh. Hatta jalasa sehingga lungguh sapa rajul ilan nabi fa asnada mongko menyandarkan sapa rajul rukbatai ing dua lutute nabi ila rukbatai meng dua dengkule rajul ila rukbatai maring dua dengkule nabi wa wada'alan meletakkan sapa rajul kaffaihi ing dua epe-epe rajul ala fakhida ing atase dua pupune Kanjeng Nabi. Berarti kan akrab. Berarti kan akrab toh. Amen wani, sampean ngaji kaya aku tuh, langsung dengkulmu mbojokno ning aku terus nyekel pupuku ngene. Sentis ya. Langsung. Berarti kan akrab. Maka yang lain kan wah, sapa sing kenal Kanjeng Nabi, sing kenal Kanjeng Nabi. Mergo napa? Mergo kok wani langsung plek lungguh terus tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah. Wis ngono waqala ngucap sapa rajul ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni maringi kabar sira ni ingsun alil islami tentang Islam. Ya. Berikan kabar saya tentang Islam. Al-Islam itu apa? Al-khudu' wal inqiyad batinan wa dhahiran limaja bin nabi, tunduk dan patuh kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Ini kalau Islam di sini dalam runtutannya apa? Antasyhadu alla ilaha. Jadi saya beritahu tentang Islam. Berarti hadis yang penting ini ya, hadis yang penting. Turunnya di mana ini? Di masjidnya Rasulullah. Dan yang ngaji diantaranya adalah Umar bin Khattab. Ya, tanya tentang Islam. Antasyhadu alla ilaha illallah. Besok kita teruskan ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.